Tetapi untuk era sekarang, kepemimpinan Pak Jokowi jauh lebih baik kalau dibandingkan dengan kepemimpinan Pak SBY di masa lalu. Sementara pada masa Pak Jokowi ini lebih banyak rapatnya dan lebih komprehensif. Artinya lebih banyak dibuat bersama. Kalau terlalu banyak rapat di sidang kabinet, kita tidak sempat untuk terjun menjalankan hasil keputusan-keputusan itu sehari-hari, karena itu pun kan harus dijawarkan turun ke bawah. Setiap pemimpin pasti punya kekuatan dan barangkali juga di sana-sini ada kelemahannya. Secara agak lebih tajam, mungkin saya mau melihat Pak Yusuf Kallanya sendiri ya. Ini salah satu guru bangsa kita. Sebetulnya ada 3 bagian boleh dikatakan apa yang dia sampaikan tentang Bapak Joko Widodo. Tentu kita bisa Google, ada tracking untuk hal-hal digital semacam ini. Pertama kali dulu Pak Yusuf Kalla pernah menyatakan bahwa kalau negara ini dipimpin oleh Bapak Joko Widodo bisa kacau gitu ya. Nah, tapi itu dianggap ketika Pak Joko Widodo belum sempat memimpin sebagai Gubernur Jakarta dan lain-lain. Sementara pada masa Pak Jokowi ini lebih banyak rapatnya dan lebih komprehensif. Artinya lebih banyak dibuat bersama. Di dalam masa Pak SBY ini kan tentu saja adalah persoalan manajemen kabinet. Bagaimana kabinet di-manage oleh pemimpin tertinggi presiden bersama-sama dibantu oleh wakil presiden untuk mengambil keputusan dalam berbagai macam masalah. Dan ada memang rapat terbatas, ada rapat paripurna, biasanya rapat terbatas paling seminggu sekali, kecuali kalau ada hal-hal yang mendesak. Lalu kemudian ada delegasi wewenang kepada apakah menteri-menteri atau bahkan wakil presiden untuk menangani sebuah persoalan. Lalu kemudian ada UKP 4. UKP 4 itu adalah sebenarnya diadopsi dari Inggris, dari Prime Minister Delivery Unit menjadi Presidential Delivery Unit, di mana UKP 4 kemudian memonitor arahan-arahan presiden dalam sidang kabinet, apakah sudah dijalankan, seberapa jauh progresnya dan sebagainya. Sehingga ada feedback kepada presiden tentang arahan-arahan tersebut. Sehingga memang persoalannya jadi benar kata Pak JK, persoalannya menjadi ringkas, proses birokrasi bisa lebih dipangkas, dengan demikian cepat mengambil keputusan. Kalau nggak begitu, saya pernah jadi menteri, kalau terlalu banyak rapat di sidang kabinet, kita tidak sempat untuk terjun menjalankan hasil keputusan-keputusan itu sehari-hari, karena itu pun kan harus dijawarkan turun ke bawah. Kalau melihat seorang Joko Widodo, baik proses dia sejak wali kota, gubernur, dan kemudian menjadi presiden, memang Joko Widodo bukan pemimpin yang non mainstream ya. Jokowi ada kreativitas yang sudah teruji dan tentunya memiliki berbagai prestasi-prestasi di dalam pemerintahan sejak jadi wali kota, gubernur, bahkan beberapa hal dunia mengakui. Yang ini saya kira ada cara dia, tipe pemimpin yang menurut saya mempunyai proses gerak cepat, dan hal yang lain adalah selalu memikirkan kondisi masyarakat bawah. Ini yang menurut saya bagaimana pemikiran masyarakat bawah ini dengan gaya dia dulu adalah cara belusukan ini sangat mempengaruhi proses kepemimpinannya yang langsung menyaksikan kondisi masyarakat bawah. Karakter kepemimpinan kedua presiden ini punya keunggulan masing-masing yang memang tidak bisa ditakar, ya, mana yang lebih baik. Tetapi untuk era sekarang, kepemimpinan Pak Jokowi jauh lebih baik kalau dibandingkan dengan kepemimpinan Pak SBY di masa lalu itu. Jadi misal kalau soal penampilan, soal pidato, kemahiran dalam pidato, ya Pak SBY unggul lah dalam hal itu. Itu diakui ya. Tapi dalam soal keberanian menjadi seorang yang risk taker, Pak Jokowi jauh luar biasa dibandingkan dengan Pak SBY misalnya. Soal jumlah kadar pembangunan infrastruktur, Pak Jokowi jauh luar biasa dibandingkan dengan Pak SBY. Saya ingat
era Pak SBY dulu baru perencanaan. Sudah 5 tahun direncanakan, nggak jalan-jalan gitu kan. Sama Pak Jokowi itu dibongkar, hanya dalam 1 tahun perencanaan, tahun keduanya sudah pelaksanaan gitu kan, luar biasa. Itu fakta yang kita saksikan. Kemudian soal ketegasan dan sportivitas misalnya jauh, ya Pak Jokowi jauh lebih sportif dan jauh lebih tegas dibandingkan Pak SBY misalnya. Kalau Pak Jokowi ya salah, diakui salah, ya kan. Kalau masalah ketegasan, luar biasa. Walaupun latar belakang Pak Jokowi adalah sipil gitu, tapi ketegasannya luar biasa. Kalau iya, kalau enggak gitu. Jadi banyak hal-hal misalnya yang disampaikan oleh Hasto itu benar, dan tidak perlu ditutup-tutupi oleh teman-teman di Demokrat. Walaupun Pak SBY dulu diusung oleh Partai Demokrat gitu. Ini adalah perbaikan pembelajaran yang baik buat anak bangsa kita. Artinya presiden kita yang sekarang itu upgrading dari presiden masa lalu, sama kayak versi handphone ini. Tiap tahun versinya itu di-upgrade menjadi lebih baik. Berarti bangsa kita ini menuju ke arah yang jauh lebih baik. Pak. Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrat menjawab sentilan Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut 10 tahun pemerintahan sebelum Presiden Jokowi terlalu banyak rapat tanpa ada keputusan. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai bahwa kritik Hasto salah sasaran jika ditujukan kepada SBY. Mengutip pidato mantan Wapres Yusuf Kala yang pernah mendampingi SBY dan Jokowi, Kamhar menyebut pengambilan keputusan di masa SBY dilakukan lebih ringkas, terarah, dan cepat. Ia melayangkan kritik balik kepada Jokowi yang dinilai terlalu banyak menggelar rapat, bahkan bisa 4-5 kali dalam sepekan. Kalau zamannya Pak Jokowi, semua soal dirapatkan. Jadi dalam seminggu rapatnya bisa 4-5 kali, kata Kamhar. Karenanya mengutip dan memodifikasi yang lagi viral dan kekinian di media sosial, "Hei Hasto, bangun, kau tidur terlalu miring, bangun. Nanti kau itu otak juga ikutan miring," kata Kamhar menambahkan. Kamhar pun menyentil balik Hasto karena dianggap tidak menyadari fakta sebelum era pemerintahan Jokowi. Bukan hanya salah alamat, Kamhar menilai kritik PDIP bisa jadi ditujukan jauh sebelum SBY. Kamhar memuji kepemimpinan SBY yang dinilai lebih efektif dan cepat dalam pengambilan keputusan. Menurut dia, rekam jejak SBY juga memadai dan mendukung. Sebab, SBY remaja kata dia terbiasa dan terlatih menjadi pemimpin, termasuk saat menjadi taruna di Akmil Magelang. Di militer, lanjut Kamhar, SBY memiliki pengalaman kepemimpinan komplit, mulai dari operasi militer, memimpin teritorial sebagai Danrem sampai Pangdam, bahkan memimpin tentara-tentara dari berbagai negara pada misi perdamaian PBB di Bosnia-Herzegovina. Jadi dalam hal kepemimpinan, kemampuan pengambilan keputusan, kecepatan dan kualitas keputusan, Pak SBY di atas rata-rata, tutur Kamhar. Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebelumnya melayangkan kritik kepada 10 tahun pemerintahan sebelum Jokowi. Kritik itu disampaikan Hasto bersamaan dengan pujian kepada pemerintahan Jokowi. Menurut Hasto, Jokowi telah menuai banyak pujian memasuki tahun ke-7 pemerintahannya. Itu berbeda dengan 10 tahun pemerintahan sebelumnya, yang dinilai banyak melakukan rapat tanpa mengambil keputusan. Pak Jokowi punya kelebihan dibanding pemimpin yang lain. Beliau adalah sosok yang turun ke bawah, yang terus memberikan direction, mengadakan rapat kabinet terbatas dan kemudian diambil keputusan di rapat kabinet terbatas, kata Hasto.